wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama Ibu untuk membahas tentang materi produktif perbankan kelas 10. Nah, untuk mata pelajaran minggu kemarin yang sudah kita bahas adalah materi perbankan dasar dan juga akuntansi dasar. Bagaimana tugasnya? Sudah dikerjakan belum? Untuk materi yang selanjutnya, kita akan membahas materi pada mata pelajaran spreadsheet dan materi pada pelajaran etika profesi. Kita mulai dari mata pelajaran spreadsheet. Di materi pelajaran spreadsheet kali ini, kita akan membahas tentang menerapkan format aplikasi jurnal umum dan buku besar pada Microsoft Excel. Indikator pembelajarannya menjelaskan teknik membuat aplikasi jurnal transaksi. Yang kedua adalah memahami teknik membuat buku besar. Tujuan pembelajarannya diharapkan kalian dapat menjelaskan teknik membuat aplikasi jurnal transaksi dan dapat memahami teknik membuat buku besar pada Microsoft Excel. Nah, untuk membuat jurnal umum dan buku besar pada Microsoft Excel, pertama, seperti siklus akuntansi, kita juga harus membuat dulu chart of account atau daftar akun dari masing-masing akun yang akan kita gunakan untuk membuat jurnal transaksi dan juga buku besar. Nah, di sini adalah contoh dari akun-akun yang akan kita gunakan yang sudah dibuat di Excel. Di sini ada kolom nomor akun, ada kolom nama rekening. Lalu di sini nomor akunnya kita isi sesuai dengan kaidah penomoran akun yang sudah kalian pelajari. Lalu diisi dengan nama-nama akun dari masing-masing nomor akun. Nah, langkah yang kedua adalah kita akan membuat jurnal umum. Kalau kalian lihat tampilannya di sini memang tidak sesuai dengan jurnal umum yang sudah kalian pelajari di sekolah. Tapi memang jurnal umum memiliki banyak jenis atau banyak versi, sehingga ini juga tidak bisa disalahkan. Ini juga adalah sebuah contoh jurnal umum. Kenapa Ibu tampilkan ini di sini? Karena nanti setelah ini materinya berkaitan dengan jurnal umum yang sudah dibuat oleh materi ini. Tapi kita juga harus belajar bagaimana cara membuat jurnal umum sesuai dengan yang sudah kalian pelajari di sekolah. Kita akan masuk ke Microsoft Office Excel. Nah, di sini adalah tampilan Microsoft Office Excel untuk membuat jurnal umum. Yang pertama kita akan ketik nama perusahaannya. Misalnya di sini adalah PT ABC. Maka kita akan ketik PT ABC di kolom A, baris 1. Jadi di sini adalah A1. Nah, selanjutnya di bawah PT ABC atau nama perusahaan kita akan masukkan judulnya. Karena kita akan membuat jurnal umum, maka di sini kita ketik jurnal umum. Yang selanjutnya di baris ketiganya adalah periode dari jurnal umum yang akan kita buat. Contohnya di sini adalah periode Desember 2017. Sama untuk pembuatan buku besar, untuk pembuatan neraca saldo, untuk pembuatan worksheet dan lain-lain. Kalian juga bisa menuliskan judul dari masing-masing kolomnya itu di atas di bagian ujung dulu, karena nanti akan kita ketengahkan setelah kita tahu berapa jumlah kolom yang kita butuhkan. Nah, di jeda satu baris di bawahnya kita akan masukkan kolom yang pertama, yaitu kolom tanggal. Dan seperti yang kalian pelajari, tanggal itu terdiri dari dua kolom. Kolom yang di sebelah kirinya, sebelah kanan itu adalah untuk bulan dan sebelahnya adalah untuk tanggalnya. Maka kita akan buat tanggal di sini, di sebelahnya dikosongkan dulu, lalu sebelahnya lagi ada kolom keterangan, ada kolom ref untuk referensi, ada kolom debit dan ada kolom kredit. Untuk di sini misalnya kolom keterangan. Kolom keterangan kalau kalian lihat di sini terpotong, tapi kalian tidak usah menyatukan dua kolom menjadi satu, nanti cukup kita besar dan kecilkan saja kolomnya. Nah, kita satukan dulu tanggalnya. Sebelum ke tanggal, karena ini kita sudah tahu bahwa kolomnya selesai di kolom F, maka akan kita drag dulu untuk judulnya dari A sampai F, lalu kita klik merge and center. Nah, dia akan ada di tengah. Lalu jurnal umumnya kita blok juga sampai ke F, kita klik merge and center.
sama periodenya juga kita blok, lalu kita klik merge and center. Nah, setelah judulnya sudah rapi, maka kita akan masuk ke kolomnya, kita blok juga tanggalnya untuk 2 kolom, lalu kita klik merge and center. Karena di sini hanya bulan dan tanggal, maka bisa kita kecilkan. Bulannya masih agak lebih besar daripada tanggalnya. Nah, lalu kolom keterangannya bisa kita besarkan supaya kita lebih leluasa untuk mengetik daftar akunnya. Lalu referensi tidak perlu terlalu besar, debit dan kredit. Nah, ini bisa kita blok dulu, lalu kita pilih alignmentnya yang center supaya rapi, mereka ada di tengah semuanya. Nah, setelah itu baru kita kotak-kotakkan atau kita bikin kolomnya. Misalnya sampai di sini kita pilih tabel atau border, kita pilih yang all border. Nah, selesai, maka sudah jadi kolom untuk jurnal umum. Nanti kalian tinggal mengisikan saja tanggalnya, di sini kita isi dengan bulannya. Misalnya Desember, karena ini untuk periode Desember, tanggalnya misalnya di sini dimulai dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, selanjutnya tanggal 4 dan seterusnya. Lalu keterangannya diisi dengan akunnya, referensi diisi dengan jurnal umum halaman keberapa, debit dan kreditnya diisi. Jangan lupa menggunakan rupiah. Kalau tidak mau menggunakan rupiah, maka di sini bisa kalian tambahkan dalam rupiah. Selesai jurnal umumnya. Jadi tinggal kalian isikan saja jurnal umumnya. Selanjutnya kita akan melihat langkah selanjutnya. Langkah ketiga adalah membuat buku besar dengan rumus Excel. Bentuk buku besar yang akan kita buat di sini adalah contohnya format 6 kolom. Di sini ada kode akun, ada nama akun. Kolom pertama adalah kode akunnya, nama akunnya, keterangan, debit, kredit, dan saldonya. Kalian bisa membuat kolom ini berdasarkan tutorial yang tadi sebelumnya Ibu jelaskan untuk membuat jurnal umum. Lalu cara menggunakan rumus-rumus Excel-nya untuk membuat buku besar. Yang pertama untuk sel D2 di sebelumnya. Sel D2 itu berarti berada di sini. Baris kedua ini berarti adalah kode akun. Nah, memasukkan kode akun ini ternyata tidak langsung hanya diketik saja, tapi kita bisa menggunakan rumus Excel. Yaitu kita bisa mengetik sama dengan tabel ini B3 sampai dengan B16. Kenapa di sini ada dolar? Karena dia divalidkan atau diabsolutkan. Nah, untuk B3 dan B16 yang mana? Yaitu adalah daftar akun yang ada di sini. Kita lihat di sini dia dimulai dari B3, di sini 1101 sampai B16 yang paling bawah ada di 5104. Nah, berarti di tabel ini itu akan dijadikan referensi untuk pembuatan nomor akun. Nah, selanjutnya untuk sel D3 di sini berarti adalah nama akun. Kita lihat di sini adalah kolom D baris ketiga yaitu nama akun. Nama akun dimasukkan juga tidak diketik secara manual, tapi kita masukkan menggunakan rumus Excel. Rumus Excel-nya adalah VLOOKUP D2 tabel, ini adalah tabel daftar akun yang tadi. Kenapa kita menggunakan rumus VLOOKUP? VLOOKUP adalah vertical lookup. Kenapa pakainya yang vertical lookup? Karena kalau kita lihat di sini, daftar akun yang kita buat adalah kolomnya ke bawah. Memanjang ke bawah berarti secara vertikal. Jadi kita pakai rumus yang VLOOKUP. Kalian tinggal masukkan rumusnya, lalu nanti dia akan muncul akun 1101 berdasarkan daftar akun di sini adalah kas, maka dia akan langsung masuk ke kas. Nah, untuk yang
Selanjutnya kita akan mengisi sel D8. Sel D8 di sini adalah kolom keterangan. Nah, kolom keterangan ini kalau untuk di buku besar menggunakan 6 kolom diisi dengan apakah dia masuk ke dalam neraca saldo, apakah dia masukkan neraca, apakah dia masuk ke laba rugi. Ketika dia masukkan neraca, akun-akun yang masukkan neraca adalah yang berawalan biasanya dia diisi dengan 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3 itu kan berarti harta, kewajiban, dan modal. Nah, itu akan masuk ke laporan neraca, maka dia keterangannya di situ neraca. Tapi kalau dia bukan 1, 2, dan 3, maka dia akan masuk ke laporan laba rugi. Nah, jadi nanti di keterangannya akan secara otomatis muncul apakah dia neraca atau laba rugi. Tinggal kalian masukkan rumusnya menggunakan rumus if atau yang berarti jika. Selanjutnya untuk kolom debit, kita masukkan rumusnya menggunakan sum if. Jadi sum if ini didapatkan dari jurnal umum. Sebelumnya kita sudah membuat jurnal umum. Kita lihat di sini jurnal umumnya. Maka ketika dia debit, dia akan ada di sini. Itu dilihat ketika dia debit, dia akan masuk langsung ke buku besar yang debit. Kalau dia kredit, dia juga akan masuk ke buku besar di sisi kredit. Nah, seperti yang ini, kalau untuk yang kredit hanya beda memblok kolomnya saja. Kalau dia debit berarti silakan kita blok yang debit, tapi kalau dia untuk mengisi kolom kredit maka kita blok yang kredit. Selanjutnya untuk kolom saldo, itu kan hanya tinggal apakah mengurangkan atau menambahkan, maka kita langsung masukkan saja rumusnya sama dengan plus E8 min F8 gitu. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kalian kerjakan tugasnya. Yang pertama, kalian membuat tabel jurnal umum menggunakan Microsoft Excel, tapi kalian hanya perlu menggunakan handphone kalian untuk membuat jurnal umumnya di aplikasi WPS Office yang sudah ada di Android kalian. Lalu yang kedua, salinlah salah satu jurnal umum dari mata pelajaran akuntansi. Jadi dari buku besar akuntansi, pelajaran akuntansi dasar yang sudah pernah kalian buat jurnal umumnya, silakan kalian masukkan data-data jurnal umum tersebut ke dalam aplikasi yang ada di handphone kalian masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan langsung ke pembahasan mata pelajaran yang selanjutnya, yaitu etika profesi. Pada pelajaran etika profesi kali ini kita akan membahas tentang menerapkan komunikasi bisnis. Indikatornya adalah mendeskripsikan pengertian komunikasi bisnis. Yang kedua, menyebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam ekonomi bisnis. Yang ketiga, menerapkan keterampilan komunikasi bisnis. Tujuan pembelajarannya diharapkan kalian mampu mendeskripsikan pengertian komunikasi bisnis, menyebutkan hal-hal yang harus diperhatikan, dan menerapkan keterampilan komunikasi bisnis. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih melalui media dengan harapan terjadinya pengaruh positif dan menimbulkan umpan balik yang diharapkan. Sedangkan bisnis itu adalah usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang, atau organisasi kepada konsumen dengan tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan. Jadi, dari pengertian komunikasi dan pengertian bisnis, maka komunikasi bisnis adalah proses pertukaran pesan atau informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi produk kerja dalam struktur dan sistem suatu organisasi. Unsur-unsur dalam komunikasi, yang pertama adalah komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan, berarti dia who atau siapa yang menyampaikan pesan. Lalu yang kedua unsurnya adalah pesannya, apa yang dikatakannya, apa yang menjadi informasinya, apa yang menjadi pesannya dalam berkomunikasi. Lalu yang ketiga adalah medianya, in which channel, dengan menggunakan media apa komunikasi pesan itu akan disampaikan oleh komunikator. Yang selanjutnya adalah komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan.
atau disebut juga to whom, untuk siapa. Lalu yang kelima adalah efek, karena komunikasi yang berhasil harus menimbulkan efek positif atau umpan balik yang positif. Maka di sini efek disebut juga efek, impact atau influence untuk yang diberikan oleh komunikan untuk membalas pesan yang sudah disampaikan oleh komunikator. Bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi verbal. Adalah suatu bentuk komunikasi yang disampaikan kepada pihak lain melalui tulisan dan lisan. Contohnya ketika kita membaca majalah, membaca surat kabar, presentasi, itu berarti kita sedang melakukan komunikasi verbal. Untuk komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang paling mendasar dalam komunikasi bisnis, di mana komunikasi ini dilakukan dengan memahami gerak tubuh, bahasa isyarat, ekspresi wajah, simbol-simbol atau intonasi suara. Misalnya ketika kalian dicubit, terus kalian merasa kesakitan, maka kalian akan mengernyitkan dahi misalnya. Nah, itu adalah ekspresi wajah yang terbaca yang secara tidak langsung itu menimbulkan pesan atau informasi, sehingga itu disebut sebagai komunikasi nonverbal. Tahapan proses komunikasi. Yang pertama, pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. Jadi pertama, biasanya komunikator akan memiliki ide atau gagasan terlebih dahulu. Selanjutnya, komunikator akan mengubah ide menjadi suatu pesan. Lalu dia akan menyampaikan pesan melalui sebuah media yang akan diterima oleh penerima pesan atau disebut juga komunikan. Setelah itu, komunikan akan menafsirkan pesan yang disampaikan oleh komunikator. Lalu dia akan memberikan tanggapan atau umpan balik atau disebut juga feedback kepada komunikator sebagai tanda bahwa pesan atau informasi sudah tersampaikan. Tetapi dalam komunikasi ada beberapa hambatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah hambatan teknis, di mana hambatan teknis ini bisa terjadi akibat adanya teknik-teknik penyampaian informasi atau pesan yang kurang baik sehingga bisa menjadi suatu hambatan. Yang kedua adalah hambatan semantik. Kalau hambatan semantik itu biasanya berhubungan dengan misalnya bahasa penyampaiannya, terus biasanya berhubungan dengan simbol-simbol apa yang diberikan. Ketika bahasanya tidak sesuai atau tidak mampu dipahami oleh komunikan, maka itu akan menjadi hambatan semantik. Lalu yang ketiga ada hambatan manusiawi. Nah, kalau hambatan manusiawi ini biasanya disebabkan oleh manusia itu sendiri, misalnya karena komunikan tidak mengerti dengan apa yang dibicarakan, atau mungkin dia memang belum mempelajari apa yang dibahas sehingga dia tidak paham dengan yang disampaikan oleh komunikator, padahal mungkin komunikator sudah menjelaskan sesuai dengan yang seharusnya gitu, tapi karena ada hambatan di si komunikannya sehingga itu disebut sebagai hambatan manusiawi. Lalu informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan itu hendaknya memenuhi 7 syarat yang disebut sebagai 7C. Yang pertama adalah completeness. Completeness berarti harus lengkap. Suatu pesan yang disampaikan dari komunikator kepada komunikan itu harus lengkap, tidak boleh setengah-setengah, harus efektif dan efisien sehingga pada saat pesannya sampai kepada komunikan akan mengerti dan paham dengan pesan yang disampaikan. Yang kedua adalah consistency, yaitu singkat. Kalian tahu ya, kalau menyampaikan pesan itu seharusnya singkat, padat, dan jelas. Nah, singkat di sini itu maksudnya tidak bertele-tele, tidak terlalu banyak prolog dan tidak terlalu banyak hal-hal yang dimasukkan padahal tidak berhubungan dengan apa yang akan disampaikan. Lalu yang ketiga consideration, yaitu pertimbangan. Setiap pesan yang disampaikan harus dengan pertimbangan. Lalu yang selanjutnya concreteness atau konkret, berarti itu nyata. Yang selanjutnya clarity, itu jelas, ada kejelasannya. Lalu courtesy berarti kesopanan, harus sopan. Pesan-pesan atau informasi yang disampaikan harus memiliki nilai-nilai kesopanan.
correctness yaitu ketelitian. Jadi harus benar, harus jelas, harus nyata, harus dipertimbangkan, harus sesingkat-singkatnya tapi selengkap-lengkapnya. Nah, untuk mengakhiri etika profesi yang kita bahas barusan, maka kalian perlu menyelesaikan tugas yang diberikan. Silakan dijawab 5 pertanyaan yang sudah Ibu berikan, lalu nanti kalian bisa langsung mengumpulkannya melalui Ibu atau Bu Indah. Nanti jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silakan langsung ditanyakan kepada guru produktif kalian masing-masing. Sekian materi produktif kelas 10 dari Ibu, semoga bermanfaat. Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.